Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki sesi pembelajaran di mata ajar metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Nurs Dewi Damayanti. Saya adalah koordinator mata ajar metodologi penelitian dan pada sesi pembelajaran topik 1 kita akan belajar bersama-sama mengenai konsep dasar ilmu pengetahuan dan keperawatan. Ini adalah outline pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan mulai dengan konsep ilmu pengetahuan, kemudian sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di zaman keislaman, termasuk juga di sini fokus kepada pengembangan ilmu keperawatan. Kemudian bagaimana menyelesaikan masalah secara ilmiah dan bagaimana di sini peran peneliti untuk mengembangkan profesi keperawatan. Baik, untuk sesi yang pertama kita akan memahami tentang konsep dasar ilmu pengetahuan. Dari definisi bahasa, kata ilmu ada beberapa hal yang berhubungan ya dengan definisi daripada ilmu itu sendiri. Kalau dari bahasa Arab ya itu ilmu definisi ilmu atau kata ilmu berasal dari kata alama yang artinya adalah pengetahuan. Kemudian dari bahasa Yunani ya kita sering dengar dengan kata science ya itu berasal dari kata Yunani ya yang penggalannya ada yang diartikan dengan kata scio atau secair ya yang artinya juga sama yaitu pengetahuan. Atau dalam bahasa Latin science ya itu menjadi scientia yang berarti juga pengetahuan. Dan dalam kamus bahasa Indonesia, ilmu itu didefinisikan sebagai pengetahuan tentang satu bidang yang disusun secara bersistem. Bersistem itu merupakan ada unsurnya, ada kesatuannya. Menurut metode itu ada langkah dan cara-caranya yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Jadi kalau kita lihat aspeknya bermacam-macam ya. Dan ada beberapa definisi juga menyatakan bahwasannya ilmu itu ada semacam kegiatan yang hubungannya dengan aktivitas intelektual ya, di mana ada sebuah studi ya, baik itu dalam wujud perilaku ya, melalui pengamatan dan percobaan sehingga muncullah yang namanya ilmu pengetahuan. Tapi dari sisi bahasa ada dua bahasa yang diambil di sini yaitu bahasa Arab dan bahasa Yunani kemudian disimpulkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian ilmu didefinisikan juga oleh beberapa tokoh ya. Kalau Pak Hatta mendefinisikan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang tentang pekerjaan, tentang hukum ya, baik itu kedudukannya tampak dari luar maupun struktur bangunannya ada di dalam ya. Ada juga menurut Ravel Rose ya dan Kurt Person yang menyatakan bahwasannya ilmu itu ibarat lukisan ya yang menggambarkan satu bangunan yang secara terus-menerus ya menyampaikan tentang fakta dan ditulis dengan istilah yang sederhana ya. Nah, dari beberapa hal tadi bisa disimpulkan bahwa definisi ilmu ya dari para ahli itu merupakan pengetahuan yang rasional ya. Kalau kita lihat juga beberapa unsur pengetahuan itu harus rasional ya. Kemudian ilmu juga sistematik ya. Kemudian komprehensif, kemudian konsisten ya yang berisi tentang fakta dan pengamatan yang dilakukan
Ya, rasional itu bahwasannya bisa diterima dengan akal sehat, sistematik itu tersusun secara terstruktur ya. Kemudian komprehensif itu runut, konsisten itu terus-menerus ya, yang biasanya mengungkapkan fakta-fakta dari satu studi ataupun pengamatan yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami. Nah, kemudian apa sih hubungan ilmu dengan metode ilmiah? Ya, jadi kalau kita lihat ya, ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi kalau misalnya tiba-tiba muncul satu teori tanpa melakukan uji secara ilmiah, itu juga bisa ditanyakan. Jadi harapannya ada sebuah proses yang dilalui, kemudian ada cara-cara yang bisa tadi diterima secara rasional, ya, kemudian sistematik melalui satu metode, sehingga ada sebuah produk atau ini juga menjadi lingkaran segitiga, ya, di mana kalau ilmu sebagai produk, jadi ada kumpulan informasi yang telah teruji kebenarannya, dikembangkan berdasarkan metode ilmiah dan melalui pemikiran yang logis. Nah, kalau di sini ilmu sebagai proses, berarti bisa dibuktikan secara logika, dipahami secara umum, kemudian ditegakkan secara teoritis dan mampu menjawab pertanyaan why atau bagaimana. Dan kalau di sini metode di sini metode bagaimana memperoleh pengetahuan itu secara objektif dan dapat diuji kebenarannya. Jadi metode itu adalah seperti rangkaian cara atau langkah-langkah yang tertib dan terpola untuk menegaskan bidang keilmuan, ya. Sehingga sering sekali disebut juga dengan nama metode ilmiah. Jadi yang namanya metode ilmiah itu juga berkaitan dengan logika, ya, kemudian ada semacam langkah-langkah, ada proses analisa sampai dengan nanti diambil sebuah kesimpulan, ya. Baik, itu ya tadi. Nah, di sini ada beberapa gambaran tadi seperti yang tadi Bu Dewi jelaskan dalam kerangka segitiga tadi ya, di mana ilmu sebagai produk, jadi ada kumpulan informasi yang teruji ya, ilmu sebagai proses ya, mempelajari sebuah realitas tentang sebuah mekanisme ya, dan juga di sini ilmu sebagai metode. Nanti bisa dibaca kembali dengan baik ya. Nah, di sini gambaran tadi ada ilmu, ada pengetahuan. Nah, sekarang apa sih yang namanya ilmu pengetahuan? Jadi pengetahuan yang telah diolah ya, jadi yang proses tadi yang sudah kita lakukan ya, harapannya menjadi suatu hal baru ya, yang nanti bisa dilihat secara sistematis ya. Dan ini merupakan ciri-cirinya, jadi punya batasan ruang lingkup yang jelas ya, bisa dibuktikan kebenarannya, sistematis dan terbuka untuk dikaji kebenaran. Ya, baik. Mudah-mudahan dari penjelasan tadi bisa dipahami ya terkait dengan konsep ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita masuk di sejarah perkembangan ilmu keperawatan. Di dunia Islam, keperawatan itu mulai muncul di abad ke-6 dan di sini merupakan cikal bakal awal dari dunia keperawatan sebelum masuk ke modern ya. Kita kenal ada yang namanya Rufaidah al-Aslamiyah. Jadi ini merupakan perawat di zaman Nabi. Ayahnya seorang tabib di mana dia tertarik untuk melakukan praktek kesehatan ya, dari mulai membangun rumah sakit mini pada zaman perang Nabi ya, menggabungkan tentang teknik merawat di zaman Arab Baduy ya. Kemudian Rufaidah juga mendedikasikan praktik kesehatannya ya pada zaman jahiliyah dengan mendirikan rumah sakit pertama ya, dan Rufaidah pun mengembangkan peran wanita di sini untuk di masyarakat pada zaman Nabi untuk bersama-sama merawat korban perang.
Di samping itu juga ya dia merawat korban luka, ya menyediakan peralatan. Nah, di Rufaida juga membangun yang namanya kode etik, ya, di mana dia sudah mulai mengkoordinir wanita ya di zaman perang ya. Selain itu juga dia mendedikasikan kehidupannya untuk aktivitas sosial untuk masyarakat Madinah, menyantuni anak yatim, dan dari langkah-langkah ini mulai banyak dikembangkannya ilmu keperawatan di dunia Islam yang secara pengaruh juga punya dampak pada ilmu keperawatan modern. Kemudian di dunia modern ya, ini kita kenal dengan yang namanya Flora Nightingale ya. Flora Nightingale tadi merupakan tokoh pertama, kemudian dilanjutkan dengan beberapa teori seperti Dorothy Adams ya, yang mulai mengembangkan fokus bagaimana tingkat keperawatan yang ketergantungan pasien, kemudian ada teori Virginia Henderson ya, dan teori Betty Newman yang berfokus kepada model sistem. Nah, ini mulai muncullah teori atau pengembangan ilmu keperawatan yang sudah termodernisasi. Nah, di sini peran peneliti dalam meningkatkan profesi keperawatan itu apa? Nah, jadi perawat mempunyai beberapa peran ya. Caregiver atau direct care provider di sini adalah sebagai pemberi asuhan keperawatan utama maksudnya ya. Kemudian manajer di sini harapannya mampu mengatur dan menjadi seorang manajer, memanage ya. Kemudian sebagai edukator atau memberikan edukasi, dan di sini sebagai seorang researchers atau seorang peneliti. Ini merupakan peran perawat secara general atau secara umum ya. Dan di sini perlu sekali peran perawat dalam melakukan sebuah riset keperawatan, karena berkembangnya atau majunya profesi keperawatan biasanya didasarkan dari majunya riset atau metode ilmiah ya. Jadi menyadari bahwa nilai relevansi riset keperawatan itu penting. Jadi bahwasannya maju dan tidaknya itu adalah tergantung peran kita ya. Jadi harapannya setiap bentuk asuhan keperawatan itu hendaknya dibasiskan dengan hasil riset ya. Jadi ada base evidence ya. Kemudian membantu mengidentifikasi area masalah riset keperawatan. Jadi riset ini juga harapannya bisa mengatasi masalah-masalah yang muncul di dunia keperawatan. Kemudian membantu untuk mengumpulkan data, karena tadi banyak episode juga yang namanya metode tadi, ada yang namanya menganalisa sebuah data ya. Dan yang berikutnya adalah menerapkan hasil penemuan riset dan praktik keperawatan ya. Jadi disinilah peran kita sebagai seorang perawat dalam memajukan riset keperawatan untuk memajukan profesi kita. Baik, itu saja yang bisa Bu Dewi sampaikan. Sekian dan terima kasih. Silakan lanjutkan untuk membaca modul. Salam sehat, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.